pertemuan pertama, review database 1 by Anggi Maulida Febriani, NRP 2103121044. Pokok bahasan. Pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Yang kedua, IR model. Yang ketiga, model relasional. Yang keempat, struktur query language. Yang kelima, normalisasi. Tujuan dari pembelajaran database ini. Yang pertama, memahami database management system dan komponen utamanya. Yang kedua, memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Yang ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Yang keempat, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai pertama entity dan yang kedua ada relasi di antara entitas. Manajemen sistem basis data atau database management system atau yang biasa disebut dengan DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. IR model. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model biasa digunakan untuk pengembangan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat, dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity merupakan kumpulan entity yang sejenis. Contoh dari gambar entity adalah sebagai berikut. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Contoh relasi antar entity adalah seperti yang ditunjukkan pada kursor. Kemudian himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contoh himpunan relasi seperti yang ditunjukkan pada kursor. Kemudian entity lemah atau weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasikan secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain atau owner. Yang kedua, himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many atau satu owner banyak entity lemah. Contoh entity weak seperti yang ditunjukkan pada kursor. Kemudian ada agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Kemudian model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi suatu relasi adalah himpunan kolom atau tupel. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu pertama ada instance, merupakan tabel dengan baris dan kolom.
seperti hashtag baris sama dengan kardinalitas, hashtag kolom atau fields sama dengan degree atau arity. Kemudian yang kedua ada skema, yaitu menentukan nama relasi plus nama dan type kolom. Contoh relasi, misalnya adalah student, SID-nya adalah string, name adalah string, login adalah string, age adalah integer, GPA adalah real. Kemudian ada batas integritas atau integrity constraint, merupakan kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misal adalah batas domain. Instance dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas atau integrity constraints yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Pertama, batasan kunci primer atau primary key constraints. Tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key fields, dan key tersebut tidak memiliki subset. Yang kedua, ada foreign keys. Foreign keys adalah himpunan fields dalam suatu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain, atau harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Kemudian ada structured query language. Bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut. Select, distinct select list, from list, where qualification. Setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil, dan klausa form yang menentukan cross product table. Klausa optional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditujukan oleh form. SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Apakah elemen telah berada pada set yang ditentukan, any, dan all untuk membandingkan suatu nilai dengan elemen pada set tertentu. Exist untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau isi. Operator in dan exist dapat diawali dengan not. Nested query merupakan query yang memiliki query lain di dalamnya, yang disebut dengan subquery. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung cacah, sum untuk menghitung jumlah seluruh nilai, AVG untuk menghitung rata-rata nilai, max untuk mencari nilai paling besar, dan min untuk mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari hasil dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan menambahkan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan grup by. Kemudian ada normalisasi. Istilah normalisasi berasal dari E.F. Codd, adalah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam 2 buah relasi atau lebih, sehingga skema database menjadi lebih mudah dimengerti dan efektif. Normalisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk normalisasi 1 atau 1NF. Yang kedua, bentuk normalisasi 2 atau 2NF. Yang ketiga, bentuk normalisasi 3 atau 3NF. Bentuk normalisasi pertama. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal atau setiap baris. Contohnya ada sebagai berikut. Kemudian yang kedua, bentuk normalisasi 2 atau 2NF. Merupakan suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Berikut adalah contohnya.
Kemudian yang ketiga, bentuk normalisasi 3 atau 3NF merupakan suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Berikut adalah contohnya. Latihan soal. Pertama, gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi berikut ini. Pertama, perusahaan rekaman Motown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lainnya. Dalam sebuah database, pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Motown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat yang mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Motown mempunyai nama, contoh, gitar, synthesizer, flute. Kemudian tiap album yang dicatat di Motown mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contohnya adalah CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Kemudian tiap lagu yang dicatat di Motown mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Kemudian tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Kondisi berikutnya, tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Dan yang terakhir adalah tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Dan berikut adalah jawabannya. Seperti yang ditunjukkan pada kursor. Kemudian, beri contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi depth. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada depth? Itu adalah jawabannya. Untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi depth pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Jawabannya adalah create table employee ELD integer not null, age integer, date integer, salary integer, primary key dalam kurung ELD, foreign key dalam kurung date, reference depth date. Kemudian untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di Departemen IT. Jawabannya adalah select employee ID atau EID, kemudian in-name from emp, where did sama dengan select did from depth, where the name sama dengan IT. Kemudian untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di Departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di Departemen IT. Jawabannya adalah select EID, in-name from emp, where did sama dengan select did from depth, where the name sama dengan IT, and AVG lebih dari select max AVG dalam kurung age from employee, where did sama dengan select did from depth, where the name sama dengan IT.